Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bertemu lagi bersama saya Adi. Di video kali ini saya masih menjawab pertanyaan dari kalian teman-teman yang masih banyak. Di video sebelumnya itu masih banyak bertanya masalah sensasi asam lambung, masalah sensasi yang kalian rasakan saat ini. Nah, teman-teman, di video kali ini saya acak saja siapa yang saya akan jawab. Nah, tapi sebelumnya teman-teman, saya akan menjelaskan ataupun bercerita terlebih dahulu. Menderita asam lambung ini teman-teman sangat tidak enak, sangatlah tidak nyaman karena kita itu teman-teman badan kita ataupun fisik kita itu terlihat normal, terlihat biasa saja, tetapi di dalam sesungguhnya di dalam tubuh kita itu bergejolak rasa yang sangat tidak nyaman, rasa yang sangat was-was, rasa takut. Kita bercerita juga ke orang-orang ataupun orang terdekat, teman, saudara, itu mereka juga kadang tidak percaya apa yang kita alami. Padahal kita itu teman-teman, pikiran, tubuh kita itu berperang dengan apa yang kita rasakan itu sendiri. Nah, pikiran sendiri teman-teman kita itu berperang melawan hal-hal yang negatif yang ada di pikiran kita. Tetapi eh, kalau dilihat dari luar ataupun dari orang-orang yang melihat kita itu kayak orang normal pada umumnya karena tidak mempunyai apa ya, tidak mempunyai seperti orang-orang yang sakit atau seperti orang-orang yang mengalami suatu penyakit yang berat. Jadi itu wajar teman-teman kalau mereka itu menganggap kita itu lebay, menganggap kita itu apa ya, menganggap kita itu hanya berhalusinasi karena mereka tidak merasakan apa yang kita rasakan. Nah, untuk itu teman-teman, sekarang itu saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari kalian yang sudah bertanya di kolom komentar di video sebelumnya. Ini salah satunya ini teman-teman, ada pertanyaan dari Slamet Riyadi. Mas, dada saya sering panas. Apa ini sensasi dari asam lambung? Nah, untuk dada sering panas teman-teman, itu salah satu sensasi dari asam lambung. Kalau sering panas biasanya teman-teman itu berasal dari sering naiknya si asam lambung ini ke atas, sehingga menyebabkan dada kita itu sering panas, sering heartburn kalau bahasa kedokterannya teman-teman. Nah, apabila kelamaan dada sering panas ini itu bisa menimbulkan yang namanya GERD teman-teman. Nah, GERD ini uh, dada sering panas tetapi terus menerus, itu yang dinamakan GERD. Tapi kalau sekali-sekali sering panasnya itu wajar teman-teman bagi penderita asam lambung, biasa saja. Karena saya juga dulu mengalami yang namanya dada panas. Nah, bahkan saya dulu sampai ke GERD-nya teman-teman, sering sekali panas, berminggu-minggu, berbulan-bulan saya itu dada merasa panas ini. Tapi tenang saja, lama-lama ini akan hilang teman-teman, asalkan kalian harus tetap menjaga pola makannya, harus tetap menjaga pikirannya, jangan was-was, jangan takut, jangan cemas. Karena apabila kalian cemas nanti si sensasi ini akan terus akan betah di tubuh kalian, akan lama teman-teman sensasi seperti ini. Jadi saran saya sering-sering minum air teman-teman. Nah, dalam setiap jam itu satu gelas, setiap jam satu gelas. Jadi dengan kalian mengkonsumsi air, maka si asam lambung yang naik ke atas ini itu akan berlahan menurun kembali teman-teman. Tapi sekali minum itu teman-teman jangan terlalu banyak porsinya. Misalnya sekali minum itu kalian habiskan 3 gelas, 4 gelas, itu nggak baik juga teman-teman, karena membuat kalian itu apa ya, kembung, merasa mudah kenyang dan cepat lapar teman-teman. Jadi saran saya kalian harus minum itu berbanyak apa ya, berbanyak sering saja, sering minum. Sekali minum satu gelas, satu gelas, seperti itu. Jangan terlalu sekali minum langsung banyak, nanti setelah beberapa jam, 8 jam, 6 jam, 7 jam baru minum lagi. Nah, itu nggak bagus. Harusnya kalian itu setiap jam itu harus minum teman-teman. Itu cara menurunkan si asam lambung yang sering naik ke atas. Nah, terus juga ada pertanyaan dari modal sedekah. Modal sedekah ini sering main domino ini. Terus pertanyaannya seperti ini, Bang, solusi keluar rumah. Dan kalau banyak pikiran, langsung kepala terasa berat dan leher tegang. Nah, kalau kalian atau masih takut untuk keluar rumah, kalian itu harus bertahap mencoba keluar rumah itu teman-teman. Harus sedikit demi sedikit, dengan caranya seperti ini. Pertama-tama itu kalian, misalnya kalian sekarang itu lagi betah di kamar, nggak mau keluar rumah, hanya mau di kamar saja. Zona nyaman kalian itu berada di kamar. Nah, untuk keluar dari zona nyaman ini teman-teman, kalian harus mencoba, misalnya kalian itu dari kamar, sekarang kalian itu harus pindah ke teras rumah.
biasakan setiap hari itu pindah ke teras rumah, melihat orang-orang di sekitar kita, orang yang berlalu lalang, orang yang berjalan, orang yang naik kendaraan. Nah, setelah nyaman di teras rumah, kalian mencoba untuk keluar rumah di area rumah kalian sendiri, teman-teman. Nah, biasakan setiap hari itu kalian eh, duduk di sekitar rumah, mengobrol dengan orang sekitar, berbicara, walaupun kalian itu kumat ataupun merasa tidak nyaman, kalian coba saja, teman-teman. Lakukan hari ini, misalnya kalian mencoba keluar rumah di area sekitar rumah, mengobrol dengan tetangga, merasa tidak nyaman, kalian pulang. Ntar kalau sudah baikan di rumah, coba lagi, teman-teman, keluar rumah lagi, ngobrol lagi. Nah, lama-kelamaan kalian hitung, teman-teman. Misalnya percobaan pertama itu kalian hanya betah 5 menit. Nah, untuk percobaan kedua kalian usahakan 10 menit. 10 menit harus harus betah di luar rumah. Nah, terus lama-kelamaan dengan kalian menargetkan ini, rasa si fobia sosial ataupun rasa yang kalian betah di luar di rumah ini dan takut keluar rumah ini lama-lama akan hilang. Saya juga dulu seperti itu. Saya dulu takut keluar rumah, takut bepergian, takut pingsan di jalan, takut pingsan di tempat orang, takut roboh, takut dan sebagainya. Akhirnya saya mencoba memberanikan diri melawan. Saya keluar rumah, saya duduk di teras rumah, sudah teras rumah saya di area perkarangan rumah. Setelah itu saya beberapa meter dari rumah, teman-teman. Nah, setelah agak jauhan, saya mencoba membawa bekal, teman-teman. Dulu yang sering saya bawa bekal itu minyak angin, karena minyak angin itu membuat aromaterapi, membuat kita itu tenang. Terus juga saya membawa bekal minum, terus juga ada bekal makan dikit-dikit, teman-teman. Jadi untuk mencoba melatih diri kita agar bisa keluar rumah itu, kalian harus mencoba dikit demi sedikit, teman-teman, bertahap, dikit demi sedikit, tetapi harus kalian lakukan terus-menerus. Dan apabila kalian mau jauh dari rumah kalian, kalian harus membawa bekal. Nah, nanti lama-kelamaan ini kalian akan merasa nyaman sendiri, kalian akan merasa enak sendiri, teman-teman. Dan akhirnya kalian tanpa bekal pun kalian akan bebas keluar rumah, dan kalian akan terbiasa saja, karena dengan kalian itu sudah biasa di percobaan pertama itu bisa, percobaan kedua sudah bisa, dan akhirnya dalam kelamaan kalian terbiasa, teman-teman, tanpa takut yang namanya keluar rumah seperti ini, teman-teman. Nah, terus ada pertanyaan dari Febrian Adi W. Ada pertanyaan dari Febrian Adi. Kak, ada gigi keropos enggak sekarang? Sudah pernah sip malam. Kalau gigi keropos, saya enggak, teman-teman. Tapi kalau sakit sering. Nah, tapi lama-kelamaan kalau kita ini sering sakit gigi akibat asam lambung yang naik bercampur di ludah kita, sehingga menyebabkan gigi kita itu keropos, teman-teman. Saya dulu omong ke keropos sih enggak, tapi ada bagian gigi saya itu yang yang rusak juga, nggak sampai keropos terlalu parah, tetapi sering sekali sakit, teman-teman. Ini diakibatkan namanya asam lambung. Akibat yang namanya asam lambung yang naik ke atas, sehingga menyebabkan si asam ini sering ada di mulut dan menyebabkan gigi kita itu keropos dan gerusan, teman-teman. Jadi sensasi gigi keropos ini itu diakibatkan yang namanya asam lambung yang naik ke atas. Sama seperti yang pertanyaan pertama tadi, dada sering panas, ini juga diakibatkan yang namanya asam lambung yang sering naik ke atas. Jadi solusinya perbanyak minum air putih, dan juga harus sering minum air putih agar si asam lambung itu turun kembali ke bawah. Nah, terus ada pertanyaan yang terakhir, teman-teman, ini dari Ahmad Murodin. Bang, kencing warna kuning itu sensasi asam padahal pinggang gak sakit. Nah, untuk kencing warna kuning, teman-teman, sering anyang-anyangan, sering kencing, dikit-dikit kencing. Nah, ini, teman-teman, merupakan salah satu juga dari sensasi asam lambung. Saya juga pernah mengalaminya. Musim kemarau masih sering kencing, sering minum masih sering kencing, nggak minum masih sering kencing. Terus juga kencing juga sering warna kuning. Nah, teman-teman, sabar saja, tenang saja buat Ahmad Murodin. Ini merupakan salah satu sensasi dari asam lambung. Kita dulu, teman-teman, menderita asam lambung. Saya pribadi dulu pinggang sering sakit, kencing warna kuning. Jangan-jangan ini gejala ginjal, jangan-jangan ini gejala apa. Jadi pikiran saya dulu, teman-teman, saya sering takut juga karena mengalami hal-hal seperti ini. Tetapi, teman-teman, setelah saya sembuh, bahwa itu semua, teman-teman, merupakan dari sensasi dari asam lambung. Kencing warna kuning, terus juga sering kencing, sering dikit-dikit kencing. Ini kalian pernah kan dulu waktu kalian masih SD, ketika kalian sering disuruh
guru ke depan kelas untuk tampil depan kelas, kalian tuh sering sekali ketika tampil itu sering garu-garu ke sini, garu ke kepala, garu ke kaki. Itu kenapa? Karena kalian merasa gugup, karena kalian merasa takut. Nah, begitu juga kalian itu ketika kalian sering kencing, ketika kalian sering kencing warna kuning, ini merupakan efek dari faktor psikosomatis. Faktor psikosomatis ini apa sih? Nah, faktor psikosomatis itu sendiri teman-teman merupakan kecemasan yang berlebih ataupun kecemasan yang mengakibatkan faktor pikiran yang mengakibatkan gejala di badan. Nah, ini merupakan yang disebut dengan namanya faktor psikosomatis. Jadi, kalau kalian berpikir negatif terus teman-teman, ataupun cemas terus, itu akan berefek ke tubuh kalian, atau akan berefek ke badan kalian. Jadi teman-teman, efek sering kencing dan juga kencing warna kuning ini merupakan salah satu sensasi dari asam lambung. Tenang saja nanti akan hilang dengan sendiri, nanti akan sembuh teman-teman. Perbanyak minum air putih saja, terus juga jaga pola makannya, terus juga jaga pola hidupnya, terus jangan cemas terus, jangan dikit-dikit takut mati, dikit-dikit takut penyakit berat, dikit-dikit takut dengan masa depan suram. Tenang saja, santai saja, nanti akan sembuh, nanti akan baik lagi, nanti akan normal lagi seperti dulu. Kalian harus tetap menjaga pola makan, kalian harus tetap menjaga pola pikir kalian harus tetap beraktivitas, kalian harus tetap bercerita dengan orang-orang, bercengkerama, mengobrol agar si saraf-saraf kalian ini bisa tumbuh kembali, bisa baik kembali, dan tentunya ketika saraf-saraf kalian baik kembali, tentunya organ-organ kalian juga akan berfungsi dengan normal kembali, maka tubuh kalian akan sehat kembali teman-teman. Jadi teman-teman santai saja untuk sensasi yang kalian alami sekarang ini. Sensasi ini hanyalah merupakan suatu fase, dan ketika fasenya akan habis itu akan hilang sensasinya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, santai, dan tetap berpikiran yang positif teman-teman. Nah, mungkin teman-teman itu saja penjelasan dari saya teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat, semoga ini bisa membantu kalian. Dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe teman-teman.